Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, nama saya Faris Hani Karim Aiman, NIM 35 2010 227, kelas IE 20 C4, jurusan Teknik Industri, mahasiswa Universitas Pelita Bangsa. Pada video kali ini, saya akan menjawab soal pertanyaan UTS tentang mata kuliah Otomasi Industri yang diberikan oleh dosen saya, yaitu Pak Agus Suwarno. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana konsep dari otomasi industri? Konsep dari otomasi industri adalah penggantian tenaga manusia dengan tenaga mesin yang secara otomatis melakukan dan mengatur pekerjaan, sehingga tidak memerlukan lagi pengawasan manusia dalam industri dan sebagainya. Pada awalnya, otomasi industri ini dilakukan untuk bisa meningkatkan produktivitas dan juga untuk mengurangi biaya yang berhubungan dengan penggunaan tenaga kerja manusia. Tapi seiring dengan perkembangannya, maka fokus otomasi ini telah berubah pada peningkatan kualitas dan juga fleksibilitas dalam proses pembuatan ataupun proses produksi perusahaan. Teknologi ini mencakup penggunaan berbagai peralatan mesin otomatis guna memproses komponen mesin perakitan otomatis, robot industri, sistem penanganan, penyimpanan biaya bahkan otomatis, dan juga sistem inspeksi otomatis. Tujuannya adalah untuk mengendalikan kualitas sistem komputerisasi guna merencanakan, mengumpulkan data, dan proses pengambilan keputusan untuk mendukung aktivitas manufaktur perusahaan. Untuk pertanyaan yang kedua, jelaskan rangkaian listrik, seri, dan paralel, beserta kekurangan dan kelebihannya. Untuk pertama, rangkaian seri. Rangkaian seri merupakan rangkaian kelistrikan yang mana beban kelistrikan disusun secara berderet atau sejajar dan saling berhubungan satu dengan lainnya. Kelebihan dari rangkaian seri yaitu yang pertama, rangkaian listrik yang disusun secara seri akan membutuhkan jumlah kabel pengantar yang lebih sedikit dibandingkan dengan rangkaian listrik yang disusun secara paralel. Yang kedua, karena jumlah kabel yang digunakan lebih sedikit sehingga biaya yang digunakan untuk membuat rangkaian seri ini akan lebih murah dibandingkan dengan rangkaian paralel. Yang ketiga, apabila beban listrik yang disusun secara seri, maka arus yang mengalir pada tiap-tiap beban akan sama besar walaupun tekanan masing-masing beban listrik tidak sama besar. Yang keempat, apabila sumber tenaga listrik yang dirangkai secara seri, maka tegangan total yang dihasilkan oleh masing-masing sumber tenaga listrik tersebut merupakan hasil penjumlahan dari masing-masing tegangan pada sumber tenaga listrik. Misalnya, dua buah baterai dengan tegangan 12 volt dan arus 30 ampere disusun secara seri, maka tegangan total rangkaian baterai tersebut adalah 24 volt. Sedangkan arus total yang dikeluarkan rangkaian baterai tersebut tetap sama, yaitu 30 ampere. Kekurangan rangkaian seri yaitu yang pertama, apabila beban listrik yang dirangkai seri, misalnya beban listrik tersebut adalah lampu, maka apabila ada salah satu lampu putus akan membuat lampu yang lain juga ikut padam. Yang kedua, lampu-lampu yang dirangkai seri, lampu-lampu tersebut tidak akan menyala sampai terang. Untuk rangkaian paralel merupakan salah satu jenis rangkaian kelistrikan yang mana setiap beban kelistrikan dirangkai secara paralel atau bercabang. Kelebihan rangkaian paralel yaitu yang pertama, apabila sumber tenaga listrik atau contohnya baterai yang disusun secara paralel, maka kapasitas arus pada rangkaian baterai tersebut akan meningkat. Kapasitas arus total yang dihasilkan pada rangkaian baterai tersebut sama dengan penjumlahan dari masing-masing arus yang tersimpan di dalam masing-masing baterai. Misalnya, ada dua buah baterai yang masing-masing memiliki tegangan 12 volt dan jumlah arus 35 ampere, maka jumlah arus total yang dapat dikeluarkan rangkaian baterai tersebut adalah 70 ampere. Yang kedua, jika beban listrik misalnya lampu dirangkai secara paralel, maka apabila salah satu lampu putus, lampu yang lain akan tetap menyala. Yang ketiga, jika beban listrik dirangkai secara paralel, maka tegangan listrik yang menuju ke masing-masing beban adalah sama besar dengan tegangan sumber, sehingga apabila beberapa lampu dengan daya yang sama dirangkai secara paralel terhadap sumber tegangan, maka lampu-lampu tersebut
akan menyala sama terang. Kekurangan dari rangkaian paralel yaitu yang pertama, apabila beban listrik yang disusun secara paralel memiliki tekanan yang berbeda, maka arus listrik yang mengalir ke masing-masing beban kelistrikan menjadi tidak sama besar. Yang kedua, rangkaian listrik yang disusun secara paralel akan membutuhkan jumlah kabel pengantar yang lebih banyak dibandingkan rangkaian listrik yang disusun secara seri. Yang ketiga, karena jumlah kabel pengantar yang digunakan lebih banyak, maka untuk biaya pembuatan akan lebih mahal dibandingkan dengan rangkaian seri. Untuk pertanyaan yang ketiga yaitu, pada tiap bulan kita melakukan pembayaran listrik. Bagaimana kita menghitung beberapa rupiah atas penggunaan listrik tersebut? Sertakan rumus dan contohnya. Cara menghitung biaya listrik. Cara untuk menghitung biaya listrik di rumah Anda adalah dengan cara menjumlahkan semua estimasi penggunaan listrik di rumah Anda. Berdasarkan data di atas, maka jumlah penggunaan daya listrik dalam satu hari di rumah Anda adalah 350 watt ditambah 8.400 watt plus 300 watt plus 400 watt plus 8.000 watt plus 500 watt plus 3.000 watt dan sama dengan 20.950 watt. Untuk menghitung biaya listrik Anda perlu merubah satuan watt menjadi kilowatt per hours atau kilowatt hours. Caranya adalah dengan membagi jumlah penggunaan daya dengan 1000 atau 20.950 dibagi 1000 sama dengan 20,95 kilowatt. Angka inilah yang kemudian bisa Anda gunakan untuk menghitung perkiraan biaya listrik harian di rumah Anda dengan cara mengkalikannya dengan tarif dasar listrik sesuai golongan yang Anda pakai di rumah. Jika tarif dasar listrik Anda adalah 1.352 per kilowatt, maka cukup mengalikan 20,95 kilowatt dengan 1.352 sehingga ditemukan hasil 28.324. Untuk menghitung perkiraan biaya listrik dalam sebulan, maka tinggal mengalikan dengan 30, yaitu 28.324 dikali 30 sama dengan 849.732 rupiah. Perkiraan ini bisa saja lebih rendah atau tinggi kembali pada penggunaan listrik di rumah Anda. Untuk pertanyaan nomor 4, apakah energi bisa diperbarui ataukah tidak bisa diperbarui? Berikan penjelasan dan uraiannya. Untuk yang pertama, sumber energi yang dapat diperbarui. Pengertian sumber energi yang dapat diperbarui adalah sumber energi yang bisa didaur ulang dan dapat diperbarui serta dapat dalam jumlah banyak. Saat ini yang telah digunakan adalah energi dari biogas, air angin, dan sinar matahari. Yang pertama, energi sinar matahari. Sinar matahari yang terik adalah sumber energi yang sangat besar dan mudah dijumpai. Panas tersebut dapat disimpan dalam alat yang bernama panel surya, lalu diubah menjadi jenis energi listrik dan energi lain. Kedua, air. Aliran air yang mengalir deras, misalnya yang ada pada sungai dan waduk, dimanfaatkan oleh pembangkit listrik tenaga air (PLTA) sebagai penggerak turbinnya. Dengan gerakan turbin itu, maka generator pun bergerak untuk menghasilkan listrik. Aliran air termasuk sumber energi yang dapat diperbarui atau terbarukan. Yang ketiga, angin. Angin yang bertiup kencang juga menjadi sumber energi terbarukan, karena mudah diperoleh, tak terbatas, dan tak habis-habis. Tenaga angin itu dimanfaatkan untuk menggerakkan kincir angin yang tersambung dengan turbin penggerakan generator. Generator tersebut menghasilkan listrik yang dapat digunakan untuk banyak hal. Yang keempat, panas bumi. Panas bumi atau geothermal adalah energi yang diambil dari inti bumi yang sangat panas. Biasanya digunakan sebagai pembangkit listrik dan terletak dengan gunung berapi aktif. Biomasa. Biomasa atau gas bio adalah energi yang berasal dari bahan organik yang dihasilkan hewan dan tumbuhan. Yang sering dipakai adalah sisa-sisa limbah jagung, tebu, kedelai, kelapa sawit, atau ikan laut. Energi gelombang laut. Tidak dilansir dari halaman esdm.go.id, gelombang laut atau pasang surut gelombang laut dapat jadi sumber energi yang terbarukan.
Saat ini sudah ada pembangkit listrik tenaga gelombang laut (PLTGL) yang menghasilkan listrik untuk kepentingan manusia. Prinsipnya sama dengan pembangkit listrik pembangkit listrik lain, yakni memakai gelombang laut untuk memutar turbin. Sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Untuk melakukan aktivitasnya saat ini, manusia banyak memanfaatkan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Yang dimaksud dengan sumber energi yang tidak dapat diperbarui adalah sumber energi yang dapat habis dan tidak bisa didaur ulang. Sumber energi ini membutuhkan waktu yang sangat lama untuk bisa tercipta kembali. Mengapa demikian? Karena sumber energi ini berasal dari fosil tumbuhan serta hewan yang telah terkubur jutaan tahun di dalam bumi dan berubah menjadi minyak bumi. Bahan bakar fosil ini harus ditambang dahulu dari dalam bumi untuk bisa diolah dan dimanfaatkan. Contoh sumber energi yang tidak dapat diperbarui adalah yang pertama, minyak bumi. Manusia menggunakan minyak bumi untuk bahan bakar industri, pembangkit listrik, dan bidang transportasi. Minyak bumi yang diolah menjadi bahan bakar misalnya bensin dan solar. Yang kedua, batu bara. Batu bara digunakan sebagai bahan bakar yang menggerakkan pembangkit listrik tenaga air (PLTA), pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Dan yang ketiga, gas bumi. Gas bumi untuk keperluan bahan bakar kompor gas, pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) serta lainnya. Yang keempat yaitu nuklir. Nuklir tergolong sumber energi tak terbarukan karena bahan bakunya terbatas. Biasanya nuklir dihasilkan dari uranium yang proses penambangannya memerlukan banyak usaha. Selain itu, memakai energi nuklir juga sangat berisiko bila timbul radiasi dari limbah zat radioaktifnya. Untuk pertanyaan kelima yaitu jelaskan mengenai transformator, cara kerja, fungsi, kegunaan, dan kenapa alat listrik memerlukan transformator. Transformator adalah alat kelistrikan yang berkaitan dengan tegangan daya dalam instalasi listrik. Transformator akan mengubah daya listrik dari satu sirkuit ke sirkuit lainnya, sehingga akan menambah atau mengurangi tegangan daya listrik pada suatu mesin. Transformator umumnya terdiri atas dua kumparan yang dililitkan ke sebuah besi sebagai medan magnet. Di pasaran, kita dapat menjumpai transformator dengan energi listrik yang menggunakan alternating current (AC) atau arus bolak-balik. Fungsi transformator. Seperti yang disinggung sebelumnya, secara umum, transformator berfungsi untuk mengubah jalur atau sirkuit daya listrik. Selain itu, transformator juga mempunyai fungsi menambah atau mengurangi tegangan daya listrik pada suatu mesin. Hal-hal tersebut dilakukan transformator dengan menerapkan prinsip kerja induksi elektromagnetik. Tegangan masukan bolak-balik akan menghasilkan flux magnet yang terhubung pada lilitan sekunder. Flux dengan jalur bolak-balik tersebut selanjutnya akan menginduksi gaya gerak listrik GGL pada lilitan sekunder. Apabila berjalan dengan lancar, daya pada lilitan primer akan turut dilimpahkan pada lilitan sekunder. Cara kerja transformator. Cara kerja transformator sebenarnya relatif sederhana. Dengan menerapkan prinsip elektromagnetik, transformator memanfaatkan induksi timbal balik pada kumparan dengan lilitan primer dan sekunder. Arus bolak-balik dari kumparan tersebut lantas menghasilkan flux di sekitar lilitan primer yang dapat berubah-ubah. Sementara itu, kumparan sekunder pada transformator juga akan terhubung pada kumparan primer. Hal ini disebabkan adanya beberapa flux bolak-balik yang tetap terhubung pada kumparan primer. Flux yang terus berubah kemudian akan menginduksi EMF yang diinduksi dalam kumparan sekunder. Hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan dalam hukum induksi elektromagnetik Faraday, bahwa akan terdapat EMF yang diinduksi pada lilitan primer. Apabila lilitan tersebut ditutup, maka arus listrik akan mengalir. Namun perlu diingat, transformator tidak menggunakan bagian yang bergerak untuk menghasilkan energi, sehingga resikonya dimungkinkan terhadap gesekan dengan mesin listrik yang lain. Mengapa listrik memerlukan transformator? Tanpa adanya trafo, kami akan kesulitan dalam melakukan aktivitas banyak hal, karena kemungkinan besar kita akan bisa memiliki listrik di rumah.
Untuk pertanyaan yang keenam yaitu jelaskan konsep dari sistem proteksi dalam otomasi industri. Sistem industri dan teknoekonomi merupakan bidang keahlian yang memanfaatkan pendekatan teknik industri sebagai upaya peningkatan daya saing sistem integral yang terdiri atas tenaga kerja, bahan baku, energi informasi, teknologi dan infrastruktur yang berinteraksi dengan komunitas bisnis, masyarakat, dan pemerintah. Untuk yang pertanyaan ketujuh yaitu jelaskan bagaimana cara membaca nilai gelang pada resistor 6 warna dan berikan contohnya. Membaca nilai resistor 6 warna sebenarnya hampir sama dengan cara membaca nilai resistor 5 warna. Hanya saja ada penambahan satu pita warna lagi yang ini pita ke-6 yang menunjukkan koefisien suhu dari resistor tersebut. Sama seperti resistor dengan 5 warna, ketiga pita warna pada resistor 6 warna menunjukkan nilai resistansinya. Sedangkan pita keempat menunjukkan faktor kali atau jumlah 0, pita kelima toleransi, dan terakhir pita keenam adalah koefisien suhu. Sebagai contoh, sebuah resistor terdapat warna kuning, ungu, hijau, merah, coklat, dan merah. Berarti nilai resistor tersebut adalah pita ke-1 kuning sama dengan 4, pita kedua ungu sama dengan 7, pita ketiga hijau sama dengan 5, pita keempat merah sama dengan 10/2, pita kelima coklat toleransi 1%, dan pita ke-6 merah koefisien suhu 100 ppm derajat Celcius. Sehingga nilai resistor tersebut adalah 475 dikali 10 kuadrat sama dengan 47.500 ohm sama dengan 47,5 kilo ohm dengan toleransi kurang lebih 1% dan koefisien suhu sebesar 100 ppm per derajat Celcius. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada jawaban yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.